Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu pengumuman BKN menjelang pendaftaran P3K 2024. Ternyata nasib honorer yang tercecer atau belum masuk database BKN begini nasibnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menjelang pendaftaran P3K 2024, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan bahwa pada 2024 ini tidak melakukan pendataan ulang non-ASN atau tenaga honorer. Melalui keterangan pers pada tanggal 18 April 2024, BKN menyatakan pendataan honorer sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022. Proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Demikian keterangan pers yang disampaikan PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi, dikutip dari situs resmi BKN pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Apakah dengan demikian honorer tercecer yang belum masuk database BKN tertutup peluangnya untuk diangkat menjadi P3K? Diketahui belakangan ini honorer tendik atau tenaga kependidikan yang belum masuk pendataan BKN tahun 2022 getol memperjuangkan nasib. Mereka gencar menyampaikan aspirasi agar tetap bisa diangkat menjadi P3K 2024 meski tidak masuk database BKN. Honorer tendik tercecer itu kebanyakan menduduki jabatan penjaga sekolah. Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Tendik Herlambang Susanto pernah mengatakan masih banyak rekannya yang tercecer. Kami terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dalam pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga, kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun, kata Herlambang kepada jpnn.com pada hari Jumat tanggal 22 April 2024. Saat pendataan BKN tahun 2022, kata Herlambang, banyak honorer non-K2 tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Dia berharap honorer yang tidak terdata di BKN karena tercecer, khususnya tendik, bisa mengikuti seleksi P3K 2024 dengan syarat berdasarkan Dapodik. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Tendik Sutrisno
menyampaikan keluhan yang sama. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan honorer di database BKN membuat Tendik tercacar nelongso. Mereka kecewa membuat Tendik tercacar, maksudnya mereka kecewa lantaran cukup banyak honorer yang tidak masuk pendataan BKN. Padahal honorer Tendik ini sebenarnya sudah masuk data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, mari kita kaitkan masalah ini dengan kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Hasil rapat kerja Rabu 13 Maret 2024. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pan-RB memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan diangkat menjadi P3K. Ada 6 poin kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satunya menyatakan Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menegaskan bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Namun, honorer yang dimaksud adalah yang masuk dalam pendataan tenaga non-ASN BKN. Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN sebanyak 2,3 juta orang. Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023, kata Menpan RB saat itu. Selanjutnya, terkait dengan 2024 tidak ada pendataan ulang honorer. Berikut ini dikutip. Ini kutipan lengkap siaran pers BKN nomor 005-rilis-BKN Romawi 4 2024 tertanggal 18 April 2024 yang diteken PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi, yaitu tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan 28 November 2023. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan, serta pengumuman hasil akhir data tenaga non-ASN pada
kanal informasinya. Selanjutnya, hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing Biro SDM-BKD BKP-SDM-BKPP instansinya. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Selanjutnya, BKN tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan non-ASN selanjutnya akan diatur dalam RPP, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Manajemen ASN. Nah, apakah materi siaran pers BKN tersebut berkaitan dengan nasib honorer tercacar pada seleksi P3K 2024? Silahkan simpulkan sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.